Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para asatidzah kalau ada, dan juga para sesepuh yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun secara umum jamaah majelis ta'lim yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilimpahkan rahmat dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus mudah-mudahan secara rutinan kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, udah lama ya, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan Ustaz ya. 2 bulan kita tidak berjumpa. 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan tidak jumpa nih. Kita tidak berjumpa 2 bulan, namun seperti biasa kita ulas dan kita bedah kitab yang mana secara rutinan kita itu membahas tentang kitabnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang bernama Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Dikatakan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran penting bagi kita yang diawali dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah, nanti di tengah-tengahnya ilmu fikih, lalu diakhiri dengan ilmu at-tasawuf. Nah, sekarang kita masih bahas tentang ilmu akidah, di mana terakhir kita bahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang pertama kali wajib kita ketahui adalah ilmu tentang tauhid atau ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lagi meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi meragukan adanya Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita, kesehatan kepada kita, dan seluruh kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir aja kita ulas kembali di mana dikatakan di dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Terakhir kita bahas tentang itu, di mana apabila diartikan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita yakini bahwasanya ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui tentang segala sesuatu yang memang tersembunyi dalam pandangan siapapun makhluknya. Wa ma tukhfis sudur, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dirahasiakan dalam hati seseorang. Kurang lebih arti sederhananya seperti itu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang segala sesuatu yang dirahasiakan, tentang segala sesuatu yang disembunyikan. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar, di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, yang di mana Allah Subhanahu wa taala juga Maha Esa dan juga yang Maha Kuasa. Semua tentang itu kita sudah bahas di bulan-bulan yang lalu, tentang di mana kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun segala sesuatu tersebut dirahasiakan atau adanya di dalam benak hati kita semua. Yang kita rahasiakan, kita tutup-tutupi, itu semua Allah akan tahu. Maka kita harus menyadarkan diri kita dengan adanya ayat tersebut. Jangan sekali-kali kita menyimpan keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sekarang banyak sekali, bahkan lebih banyak orang-orang yang sudah merasa ragu kepada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasa ragu tentang rezeki yang sebetulnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merasa rezeki itu harus dicari, bukan karena Allah kasih. Kan itu. Betul, memang rezeki memang harus kita dengan ikhtiarnya kita harus cari. Namun dengan mencarinya, dengan berikhtiarnya, jangan hilangkan keyakinan kita bahwasanya rezeki yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seumpama di hati kita sudah menghilangkan keyakinan itu, maka na'udzubillahi min dzalik, apabila kita tergolong menjadi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbahaya. Untuk malam hari ini kita bahas dengan pembahasan yang lain, karena bahasan yang itu hanya kita ulas kembali saja. Terus apa yang memang akan kita bahas malam hari ini? Dikatakan di dalam kitab ini, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, radhiyallahu taala ankum, ila anqal wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi li hidayatihim. Di mana dikatakan di dalam kitab ini, wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ba'atha, telah mengutus sayyidana, tuan kita, baginda kita semua, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, abdahu wa rasulahu, hambanya Allah dan sekaligus utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa diutus? Ila jami'il khalqi, diutus untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di mana ada satu hal yang memang setelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa, yang memberikan kepada kita segalanya, yang kuasa atas segalanya, Allah pun mengutus utusannya, ya, yaitu siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dikatakan sesungguhnya Allah ba'atha sayyidana. Kenapa dikatakan sayyidana di sana? Kenapa kok dikatakan sayyid di dalam kalimat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa ada gelar sayyid? Ya, kenapa ada gelar sayyid? Di mana banyak memperdebatkan tentang sayyid ini, ya. Ada kelompok orang-orang yang pakai sayyidina, ada yang orang nggak mau pakai sayyidina, ada. Berantem gara-gara sayyidina, ada. Lah kita mah jangan berantem gara-gara sayyidina doang, ya. Jangan berantem gara-gara sayyidina. Karena kalau udah paham, ya, kalau udah paham nih tentang sayyidina, insya Allah nggak ada lagi yang memperdebatkan. Terus apa sayyidina? Kalau dibilang definisinya dulu, sayyidina ini kalau diartikan kan baginda kita, tuan kita, pemimpin kita. Makanya dalam definisi sayyid itu man sada fi qaumihi. Secara definisi sayyid itu man sada fi qaumihi, yang memimpin di antara kaumnya. Jelas Sayyidina Muhammad pemimpin kita sebagai umat Muslim. Man sada fi qaumihi. Terus dikatakan definisi lain untuk sayyid apa? Man tafazza'an nas inda syada'id. Ya, di mana orang-orang kembali kepadanya ketika ada sesuatu yang memang membuat mereka ketakutan atau kegelisahan. Kalau dibilang, atau dikatakan man kathura sawaduhu. Sayyid itu adalah seseorang atau sosok yang memiliki pasukan yang luar biasa banyak. Dengan kategori tersebut kita tahu sangat layak Rasulullah SAW diberikan gelar atau dipanggil sebelum namanya menggunakan sayyidina.
Jadi masa kita sesama kita diajarkan untuk orang yang lebih tua jangan langsung panggil nama. Katanya akhlaknya begitu, adabnya begitu, sopan santunnya begitu. Nah, sama orang yang lebih tua kita mau ada akang, abang, bapak, emang dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau seumpama sama apaan yang punya gelar-gelar kayak kedokteran, lah kita harus panggil dokternya, ada profesor dan lain sebagainya. Benar gak? Masa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih debat urusan sayyid, katanya nggak perlu pakai sayyid lah. Ya biarinlah orang-orang mah nggak pakai sayyid, yang penting kita mah pakai. Gitu aja ya. Yang penting kita pakai karena apa? Ada hikmah di sana. Kenapa kok kita mengucap atau memanggil Rasulullah dengan mengatakan sayyid terlebih dahulu? Karena bentuk dari ta'zimnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bentuk daripada penghormatan kepada Rasulullah. Ya kalau orang-orang yang nggak pakai sayyid, mungkin kita katakan bukan tidak menghormati juga, namun ada kekurangan di sana. Jelas? Setelah itu dikatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdahu wa rasulahu. Hambanya Allah, dan itu kalau dibilang bukan gelar yang dikatakan hamba ini, kalau dibilang kan hamba ini budak ya. Yaitu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, di mana itu adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya Rasul gelar kehormatan, hamba pun gelar kehormatan. Terus dikatakan siapa itu hamba Allah? Nah kita nih, kan kita pun hamba-hambanya Allah nih. Kalau kita mengaku diri kita hambanya Allah, maka kita harus sesuai dengan definisinya. Kita harus sesuaikan dulu dengan definisi hamba itu seperti apa. Ngaku kita hambanya Allah tapi kita tidak sesuai definisi, ya ngaco namanya kalau gitu. Siapa hambanya Allah? Dikatakan hamba Allah itu atau abdahu itu huwa man wahadahu wa ata'ahu. Seseorang yang memang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan selain mengesahkan Allah, dia pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada mengesahkan dan taat kepada Allah, wa khada'a wa dhullalahu ta'ala wal tazama syara'i dinahu subhanahu wa azza wa jalla. Jadi ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada siapapun yang kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada siapapun yang kita taat, kita turuti, nurutnya kita karena Allah. Dan juga nurutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuk daripada penghormatan kita dan tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomong kita tunduk kepada Allah, berarti kita harus taat dan menjalankan syariat. Dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Jadi kehidupan kita seluruhnya harus diatur oleh apa? Oleh syariat. Itu bukti bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkehidupan, baik kehidupan sosial, kehidupan berkeluarga, atau kehidupan dalam diri kita sendiri, diri kita pribadi tidak menggunakan syariat, berarti kita bukan hamba Allah. Maka dengan belajar seperti ini, kita kembalikan, atau kalau dibilang ngaji diri lagi, ngaji rasa lagi kan. Kalau kita selama ini tidak menggunakan syariat, ayo untuk ke depan kita gunakan syariat. Untuk apa? Untuk bukti kita sebagai hamba Allah. Terus dikatakan wa rasulahu, yang dimana Rasulullah SAW atau Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Utusan Allah sekaligus nabi, karena dikatakan kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul udah tentu nabi. Kan itu. Berapa jumlahnya nabi? Kalau jumlahnya nabi banyak. Kalau kita hafalin, wah belum tentu kita hafal semua karena jumlahnya luar biasa. Berapa? 124.000 nabi. Ya, yang dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 124.000. Namun kalau Rasul ada 315.
Ada yang mengatakan riwayatnya 310, ada yang mengatakan 313 sampai 318. Rasul tuh banyak. Cuma yang wajib kita hafal kan? Wajib kita hafal nih. Dari mulai kecil kita bimbing anak-anak kita untuk menghafalkan lah. Kalau kita yang tua-tuanya nggak hafal, gimana kita mau nyuruh anak-anak yang kecil kita yang harus hafal? 25 aja ya yang wajib dihafal, kita udah nggak hafal. Paling hafal awal akhir aja Nabi Adam ya kan sama Nabi Muhammad sudah ya. Ada yang begitu, ada lah. So, kalau zaman sekarang kan zaman sosial eksperimen tuh. Kalau di sosial media tuh, coba tanya deh tetangga kita. Bukan kita mau nilai orang, bukan. Kita mau lihat fenomena zaman sekarang tuh seperti apa. Kita cuma pengen lihat fenomena zaman sekarang, anak-anak lebih hafal tentang jenis main-main atau game-game di Android daripada hafal ya nama-nama Rasul. Padahal dengan menghafal nama-nama Rasul, ya kan, mengerti juga kisah-kisahnya Rasul, anak-anak tuh ya, baik anak orang lain di tetangga kita atau bahkan yang lebih penting lagi anak-anak kita atau anak-anak saudara kita, mereka bisa mencontoh akhlak-akhlak para nabi dan para rasul. Jadi kalau apal jangan cuma apal doang, nabi kudu diapalin ya. Nabi 25-nya kudu diapalin, tapi kisahnya nggak diceritain. Nah kita ini punya PR yang tua-tua. Alhamdulillah kita semua di sini yang hadir kan banyak kan yang tua-tua, ya. Atau muda semua, muda deh. Biar kagak dikata tua ya. Kita mah muda-muda nah, insya Allah. Jadi kita perlu tuh menghafal dari mulai Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Beliau bapak pertama yang mengajarkan tentang pertanian, peternakan. Kan begitu. Nabi Idris, bapak pertama yang mengajarkan tulisan tangan. Nah, itu harus tahu tuh. Maka pentingnya kita mengetahui tentang ilmu pertanian, peternakan. Nah, karena mulia, sudah diajarkan dari mulai sejak Nabi Allah Adam. Ya. Pertanian, peternakan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Sekarang kita enggak memuliakan mereka, menganggap pertanian para petani itu memandangnya sebelah mata. Padahal dari dulu itu diajarkan oleh Nabi Adam untuk kita bisa cara bertani, beternak. Ini dari mulai Nabi Adam terus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi terakhir, ini Rasul terakhir. Berarti Nabi keberapa? Kalau Nabi terakhir, Rasul keberapa? Secara riwayat kalau enggak bukan kena 25. Kalau 25 yang wajib kita hafal. Berarti Rasul itu secara riwayat kalau 310 berarti ke yang 310. Atau riwayat terakhir mungkin yang 318. Jadi Rasul yang ke 318. Enggak ada lagi Nabi, enggak ada lagi Rasul. Ya, enggak ada lagi Nabi, enggak ada lagi Rasul. Yang ada para pewaris Nabi dan para pewaris Rasul. Siapa? Para ulama. Atau kita bisa mendapatkan warisannya para nabi, kita semua bisa mendapatkan warisannya para rasul. Namun para nabi, para rasul tidak mewariskan uang. Para nabi, para rasul tidak mewariskan harta. Terus apa yang diwariskan? Yang diwariskan para nabi dan para rasul itu adalah keimanan, ketakwaan, yang secara khusus al-ilmu, ya kan? Jadi kalau dibilang para nabi dan para rasul itu mewariskan ilmu. Dan alhamdulillah kita duduknya di masjid ini, ya, di majelis ini, yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan di sini. Allah berikan juga warisan para nabi dan para rasul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita bisa kumpul lagi bersama di akhirat nanti bersama para nabi dan para rasul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan terus Rasulullah SAW diutus kepada seluruh makhluk hidup, ya, kepada seluruhnya. Kepada seluruhnya kalau dibilang bukan hanya manusia, iya, ya, arsahul lil alamin. Kalau ngomongin al alamin itu, ya, minal jin wal ins wal malaikah. Dari kategori apa? Jin, ya, manusia dan juga para malaikat. Dan bahkan ilal jamadat.
ya, kepada semua kepada semua makhluk-makhluk Allah yang berupa apa? Benda mati. Kalau dibilang benda mati, pepohonan dan lain sebagainya, bebatuan, kita sudah tahu banyak riwayat yang menyatakan bahwa pasir dan bebatuan itu bertasbih, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan kita tahu di dalam kitab Burdah, ya, di dalam kitab Burdah dikatakan pepohonan atau pohon datang memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Dikatakan ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala syakin bila kadani. Pohon datang untuk memenuhi panggilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuktikan di hadapan orang Yahud, ya, yang mempertanyakan siapa yang bersyahadat, ya, dengan mengatakan bahwa engkau betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon datang, ya, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, ya, lalu kembali ke tempatnya. Itu bukti bahwasanya Allah mengutus Rasulullah SAW itu bukan hanya untuk manusia, jin dan malaikat, dan juga semua tumbuhan dan hewan dan lain sebagainya. Untuk apa Rasulullah diutus itu? Untuk apa? Nah ini Rasulullah SAW diutus lihidayatihim, dalam kitab dikatakan lihidayatihim, untuk menyebarkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan hidayah atau menyebarkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW tidak memberikan hidayah, hanya menyebarkan hidayah, ya, hanya menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah punya tugas hanya membagikan hidayah, karena yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan apa itu hidayah? Kalau secara bahasa, hidayah itu al-huda war-rasyad wad-dalalah. Jadi selama ini kita tahu, mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah. Kalau kita mendoakan orang lain, mudah-mudahan tuh orang dapat hidayah. Selama ini kita nggak tahu definisi hidayah. Nah, kita tahu hari ini. Hidayah itu apa? Yang pertama, kalau secara bahasa, al-huda war-rasyad wad-dalalah. Hidayah itu adalah kalau dibilang petunjuk, ya, petunjuk. Artinya semuanya sama, walaupun maknanya bisa berbeda, ya, makna daripada artian tersebut bisa berbeda-beda. Wal huda warasyad wadalalah secara bahasa. Terus kalau definisi secara istilah apa? Hidayah hiya sulukut thariq alladhi yusalul insan ila ghayatin, ya kan? Ila ghayatin wa hiya ittiba syar'illah. Dikatakan hidayah itu sulukut thariq, melangkah dalam perjalanan di mana perjalanan tersebut bisa menyampaikan seseorang kepada apa? Kepada tujuan utamanya. Apa itu tujuan utama? Tujuan utama di mana orang-orang dapat mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan arahan dari Allah dan Rasulnya. Jadi tujuan utama kita ini, ya, tujuan kita utamanya dalam kehidupan ini. Kalau dibilang tujuan dalam kehidupan ini, bukan tujuan akhirnya. Kalau tujuan akhir, waktu itu saya udah pernah kasih tahu, tujuan kita atau destinasi kita dalam hidup ini adalah kematian. Namun tujuan kita untuk hidup ini, ya, apa? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana kalau ibadah itu perlu syariat, perlu kejelasan. Yang mana dikatakan hidayah itu seseorang melangkah dengan apa? Dengan penuh bimbingan dari syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas jadi ya. Jadi yang namanya hidayah itu di mana orang melangkah di jalan yang benar. Itu hidayah. Terus dikatakan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala utus Rasulullah SAW agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Rasulullah SAW, innaka lan tahdi, ya kan? Man ahbabta. Kama qala, dikatakan sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau inginkan. Karena sesungguhnya yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah memberikan hidayah kepada manusia, setelah Allah memberikan hidayah kepada kita semua, ya, dikatakan untuk apa itu semua?
dikatakan walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim. Allah berikan hidayah kepada kita. Yang kadang-kadang orang nggak mau kalau kita katakan, ya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayah ente. Udah langsung aja ngamuk. Kenapa? Emang gue sesat? Kan itu. Didoain kayak gitu udah bukannya seneng zaman sekarang. Dianggapnya kalau kita lagi ngedoain mudah-mudahan Allah kasih hidayah, udah langsung menolak, ya, karena ngerasa udah hebat, karena ngerasa udah baik. Tiba-tiba langsung menolak. Ente doain anak dapat hidayah, emang anak sesat? Itu langsung nolak aja kan? Bukan. Sehingga kita semakin sempurna, semakin baik lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau banyak orang yang mendoakan kita mendapatkan hidayah, tandanya di mana Allah menginginkan kita untuk mendapatkan apa? Kesempurnaan. Makanya dikatakan di dalam kitab ini walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim. Dengan diberikan hidayah dari Allah, itu semua untuk menyempurnakan kehidupannya, wa ma'adihim, maksud kehidupan ini di dunia dan juga kehidupannya nanti di akhirat. Jadi agar kita sempurna, kehidupan dunianya kita sukses, kehidupan di akhirat pun kita sukses. Kehidupan di dunia kita selama ini selamat, ya kan? Kehidupan nanti di akhirat kita selamat. Jadi kalau semua kita pengen sukses dunia akhirat, maka kita memohon agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada buktinya, ada tanda-tandanya. Kalau Allah sudah banyak memberikan hidayah kepada kita, tandanya kita menjalankan sesuai hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidayah itu diberikan lalu kita melaksanakannya dengan sesuai panduan, contoh hidayah di setiap harinya kita terdengar azan, ya. Kalau kita dengar azan lalu kita terima, ya, di telinga kita azan itu, pertama kita menjawab azan dengan baik. Ayo mah aya azan, ayo ngawangkong ngabakong, ya. Ini kan banyak. Zaman sekarang azan sudah tidak lagi diperdulikan. Musik masih dinyalakan, obrolan masih dilanjutkan, betul? Zaman sekarang udah seakan-akan azan itu udah panggilan biasa saja, ya kan? Bukan panggilan mulia, bukan panggilan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang kayak begitu, banyak. Nah itu. Maka dari sekarang jangan lagi, karena azan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita segera menerima panggilannya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemana? Ya minimal untuk menghadap sejadah, sholat. Tapi maksimalnya bukan cuma sholat di rumah masing-masing, tapi datang di mana arah azan itu ada, terdengar masjid, datang masjid, sholat berjamaah. Itu berarti orang yang datang ke masjid memenuhi hidayah dari Allah, mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah dengar adzan tapi belum ke masjid, berarti tandanya tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang can diberi hidayah. Zaman sekarang kan kebanyakan alasannya apa? Belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kumaha rek dapat atuh? Ya. Dari titik tewak, nya tuh. Sok lamun summa dibere. Misalkan ada orang bagi-bagi uang, misal contohnya kudu kubit wae ieu mah nya teh. Biar masuk nih, biar kita bisa mencerna dengan baik, urang contohkeun ku duit kira sok. Ketika orang-orang katakan saya belum dapat hidayah. Oke. Kita contohin. Kalau seumpama misalkan Habib bagi-bagi duit dah. Amin insyaallah ya enggak. Bagi-bagi duit, satu orang dikasih 1 juta. Harus dibagikan. Orang mah ada langsung, oh Bib bagi-bagi duit, alhamdulillah hatur, diterima dan diambil, disamperin Habibnya, ya enggak? Disamperin Habibnya, diambil duitnya, karena Habib lagi bagi-bagi duit, ya enggak? Dapatlah duitnya, betul enggak? Dapat duit, baru bersyukur, alhamdulillah, orang mah menang duit di saha ti Habib, nyata. Habib Najib juga bagi-bagi duit, datang yang lainnya tuh bagi-bagi, disamperin Habib Najib. Alhamdulillah dapat duit dari Habib Najib. Bener gak? Itu yang orang-orang dapetin, ya kan? Karena dia samperin, dia terima, dia bawa.
Terus ada orang-orang yang duduk di belakang. Orang mah teu meunang duit di Habib. Lain sepnya teh, bukan habis uangnya. Insya Allah duit Habib mah nggak ada habisnya, insya Allah. Nggak melimpah terus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma karena kita duduk di belakang nggak mau maju, hayangna teh nyarande disamperkeun, ya. Maunya tuh disamperin aja, dikasihin, disodorkeun. Aya nu kos kitu. Terus alasanna teu dibere ku si Habib, ya. Nggak dikasih uang sama Habib. Saya mah belum dapat uang dari Habib. Da teu maju, ya teu, da teu narima, da teu siap, da teu mawa. Itu sama ilustrasinya dengan hidayah. Ilustrasinya sama persis dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak ustadz di masjid ini? Berapa banyak ustadz di lingkungan ini? Berapa banyak Habib di tempat ini? Ya, berapa kali azan yang kita dengar di setiap hari? Ya, berapa banyak orang sahabat kita, kenalan kita, saudara kita, atau mungkin hanya kalau dibilang orang selewat saja, tiba-tiba ngajak kita, di situ ada ngaji, yuk ngaji yuk. Itu adalah hidayah yang dimana Allah sedang bagi-bagikan. Baiklah melalui telinga kita, ya kan? Baik melalui tangan kita, aya nu diseret langsung ayo ngaji geus tong nongkrong wae ngabako wae. Aya nu diseretnya teh kudu diseret heula. Ada yang hanya dikasih tahu doang, ada yang berupa melalui matanya ngelihat WhatsApp, nya aya nu ngaji. Aya di status baturnya tuh. Oh iya sekarang hari ini ngaji. Itu hidayah yang Allah sedang bagikan. Kalau kita beranggapan hidayah itu bukan keuntungan, kita akan abaikan. Kalau kita menganggap hidayah itu bukan keuntungan, maka kita akan abaikan. Maka lihat banyak orang-orang yang ketika dihampiri oleh hidayah, mereka itu mengabaikan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak? Atau mungkin bahkan kadang-kadang atau mungkin sering lah kita ngaku aja dah, jangan ngangguk biar nggak ketahuan. Ya tuh. Kita sering nih hidayah dari Allah kita abaikan karena kita menganggap bahwa hidayah itu bukan keuntungan untuk kita. Kalau saja hidayah kita anggap itu semua keuntungan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, maka tidak ada satupun hidayah yang disodorkan kepada kita kecuali kita selalu dan siap menerimanya. Beneran? Ngaji, coba bayangkan. Kita ngomongin ngaji dulu atau mungkin sholat dulu deh. Sholat berjamaah 5 waktu. Benar ya? Ketika hidayah itu kita anggap menjadi keuntungan, datang kita ke masjid, berjamaah di masjid. Sholat kita tidak lagi hanya 1 pahala saja, tapi kita dikalikan pahalanya menjadi 27 kali lipat, bahkan sampai 70, bahkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan, sholat kita dikalikan dengan 700 kali lipat pahala. Belum lagi ada hikmah ketika datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Apa? Bisa silaturahmi, mempererat tali persaudaraan, ya, sesama muslim. Yang tadinya pakai trek, yang tadinya saling sikut, yang tadinya si ieu mah kieu-kieu, ai pas ngobrol nengan henteu, ya, jadi lebih akrab. Dengan siapa? Dengan tetangga, atau mungkin dengan saudara, atau dengan teman, dengan kerabat dan lain sebagainya. Ada hikmah ketika kita datang sholat berjamaah, atau kita bisa dengan iktikafnya dan lain sebagainya. Banyak keuntungannya, banyak pahalanya, banyak balasan yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Banyak, luar biasa. Ngaji, kalau kita ngelihat pengajian dimanapun, bukan cuma ngaji di sini aja. Kalau kita menganggap itu semua keuntungan, kita datang langsung. Kenapa? Katanya kalau ngaji duduk aja sebentar, pahalanya lebih dari 1000 rakaat sholat, pahalanya lebih daripada bermiliar-miliar sodako. Pahalanya lebih daripada apa? Pahalanya lebih daripada menjenguk 1000 orang yang sedang sakit. Wah, masih banyak lagi pahalanya. Oh, berarti ini keuntungan bagi saya. Dulu mungkin saya orang malas. Dulu mungkin saya orang yang memang banyak dosa. Kalau enggak saya diajakan karaoke, hayu, gitu. Diajakan judi, hayu. Dulu mungkin kita nggak tahu siapapun di antara kita. Kalau semua diajakin nongkrong ngagibah batur, hayu paling getol. Dulu ketika dosa mengajak kita segera
berjalan menghampirinya. Tapi sekarang atuh ciknya teh mudah-mudahan dengan kita melakukan itu semua dosa yang dulu-dulu Allah ampuni. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu keuntungan. Makanya kalau kita sudah dapatkan hidayah dan kita paham hidayah itu apa, nggak akan pernah mungkin lagi menolak tentang hidayah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyebarkan hidayah, membagikan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita menjadi manusia yang betul-betul sempurna. Baik kehidupan sekarang di dunia ataupun kehidupan nanti di akhirat. Terus kalau seumpama ada orang-orang yang memang tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kela ngomong-ngomong jam teu aya di ditu. Saya sok poho lamun keur ngajar teh aya keneh waktu teh ya. Ayahnya sakit-gedenya. Oh aya dulu mujizat we nya. Mohon izinnya. Sok hilap Habib nya teu hampuranya ieu nya sok hilap lamun keur ngajar sok terus we jadi satu baris lagi. Kalau seumpama ada orang-orang yang tidak percaya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat muslim mustahil lah tidak percaya. Ya, umat muslim pasti mengatakan siapa Nabi Muhammad? Rasul saya sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Tapi masih banyak umat muslim yang tidak percaya apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang umat muslim tidak akan menolak siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih banyak umat muslim yang tidak percaya kepada Rasulullah, kepada apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang pilih-pilih, kan itu. Ada orang yang pilih-pilih hadis ieu mah cocok jang urang, hadis ieu mah teu cocok geus moal make. Nah, itu. Pokoknya mah ada hadis yang dipakai karena memang cocok dengan kehidupannya, ya kan? Dengan stylenya, dengan circle-nya. Tapi ada hadis-hadis yang memang tidak cocok dengan circle-nya atau tidak cocok dengan stylenya. Maka dia tidak mau mendengarkan hadis tersebut. Erek aya ustad nu ngomong deh tentang hadis eta, tutup ceuli. Karena nggak mau tahu dia. Kalaupun tahu dia cari tahu makna atau syarah atau penjelasan dari ulama yang kira-kira bisa mencocokkan artinya biar sama dengan kehidupannya dia. Aya anu pas kitu. Nya teu. Pilih-pilih. Jadi ngaji nanti cari pembenaran we hayu. Nya teu. Pokona mah ustad ieu mah teu bener, neangan ustad deui. Nya teu. Ustad ieu mah teu bener, neangan ustad deui. Tapi ustad eta ge bener da aya ngomongna kaos kieu nya teu. Tapi kebanyakan mah teu bener, bahasana kaos kitu. Karena memang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Makanya ngajinya mencari pembenaran. Oke, kalau enggak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan ya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dikatakan di sini wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirat. Di sini dikatakan dari awal la budda an na'taqida, wajib bagi kita untuk mempercayai, meyakini di mana para rasul itu semuanya dikuatkan dengan diberikan mukjizat kepadanya. Diberikan mukjizat kepadanya. Kalau dibilang mukjizat itu apa itu mukjizat? Kalau bahasa kerennya itu miracle, ya. Miracle itu keajaiban. Kalau bahasa kerennya miracle. Tapi ada definisinya. Pokoknya definisi mukjizat yang penting amrun khariqun li'adatin, ya. Amrun khariqul adah. Kalau dibilang segala sesuatu yang memang menembus batas kewajaran, ya. Itu namanya mukjizat. Mukjizat itu ada persamaannya. Ada kategori. Jadi kalau dibilang amrun khariqun lil adah itu segala sesuatu perkara yang menembus batas kewajaran atau kemampuan nalar otak manusia, itu namanya mukjizat. Ada persamaan, ya. Ada persamaan di mana dikatakan ada 6, ya. Ada 6 kesamaan yang dikatakan tentang Tentang mukjizat. Yang pertama mukjizat yang di sini dikatakan mukjizat khusus untuk para nabi, khusus untuk para rasul. Ya. Wa kullu ma jaza mu'jizatan lin nabi jaza kaunuhu karamatan lil auliya. Segala sesuatu yang diperbolehkan atau mungkin bisa terjadi kepada para nabi menjadi mukjizat, maka bisa terjadi juga
kepada para aulia untuk menjadi karomat. Jadi di situ dikatakan mukjizat dengan karomat itu sama. Mungkin bahasa yang sering kita dengar keramat lah. Kalau dibilang keramat nih. Jadi kalau dibilang karomah ini sama seperti mukjizat, sama persis. Ya, kalau mukjizat untuk para nabi, namun sebelum sampai kepada keramat atau karomah, ya, ada di bawahnya al-irhas. Al-irhas itu sama diberikan kepada para nabi, namun sebelum beliau itu diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi ada irhas, ada mukjizat. Ya, ada irhas, ada mukjizat. Kalau irhas adalah suatu keajaiban yang diberikan, ya, yang memang di luar nalar, namun mereka beliau belum diutus menjadi nabi. Itu namanya irhas. Terus ada lagi apa? Ada lagi mukjizat yang tadi, ya kan? Kalaupun memang sudah diutus menjadi nabi, di bawahnya baru karomah. Di bawahnya baru karomah. Apa itu karomah? Sama, amrun khariqun lil adah. Segala sesuatu yang memang di luar nalar. Makanya banyak cerita-cerita para aulia, para wali itu, ya, di luar nalar. Tapi orang-orang zaman sekarang menganggapnya kalau diceritakan tentang karomah para aulia itu langsung jadi ngomong apa? Wah, eta mah khurafat tuh. Khurafat cenahnya tuh. Para wali dikatakan khurafat, subhanallah. Jelas, ya. Karomah itu ada, jelas, ya. Kalau dibilang kita wajib meyakini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib meyakini bahwa karomah para aulia itu ada. Jelas, karomah para aulia itu ada. Dikatakan itu untuk para wali khusus. Kalau dibilang para wali, kalau dibilang untuk para wali khusus, karena para wali ini adalah orang-orang yang memang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala atau al-arif billah, orang-orang yang memang sudah dekat kepada Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap boleh, ngaku jangan. Nah, ini anak ingatkan berkali-kali karena banyak juga zaman sekarang orang yang ngaku-ngaku wali. Ya, bahkan mungkin nanti ke depannya wali itu udah ada ijazahnya. Ya, wali kudu ada apa namanya? Enggak tahu dah ya. Ya nggak tahu ke depan seperti apa, karena sekarang udah banyak orang-orang yang udah ngaku-ngaku wali, diaku-akuin wali dan lain sebagainya, padahal kelakuannya tolak belakang dengan kelakuan para wali. Nah, kalau dibilang karomat untuk para wali, ada di bawahnya bukan para wali, orang-orang soleh aja, atau mungkin para wali yang memang tidak mengerti, tidak mengenal dirinya ternyata wali. Ada orang-orang yang soleh, ibadahnya kuat, zikir dan wiridnya luar biasa, ya, kehidupan kepada orang lain pun dengan adab, dengan akhlak dan tawadhu, tidak menyombongkan apapun amalan-amalan yang sudah dilakukannya. Ini orang-orang yang soleh itu begitu. Nah, mereka pun dapat keutamaan, mendapatkan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah yang namanya al-ma'unah, ya, al-ma'unah. Kalau orang-orang yang bertakwa kepada Allah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atau ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan al-ma'unah. Di bawahnya karomah. Dilanjut lagi. Ini khusus yang baik-baik. Dari tadi yang terakhir tuh al-ma'unah sampai atas sampai mukjizat yang baik-baik. Yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua yang dihinakan oleh Allah SWT. Apa? Yang pertama istidraj, yang kedua al-ihanah. Ya. Yang pertama istidraj, al-ihanah. Kalau istidraj di mana orang-orang merasa dirinya nabi, ya. Al-ihanah di mana orang-orang merasa dirinya Allah Subhanahu wa taala atau merasa dirinya Tuhan, gitu. Kalau al-istidraj diberikan kepada orang-orang yang merasa mengaku dirinya udah kayak nabi. Orang udah kayak mulia, udah kayak baik dan lain sebagainya, padahal enggak. Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, orang-orang fasik dan lain sebagainya. Mereka
nggak pernah ngaji, nggak pernah ibadah, nggak pernah doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk yang sebaik-baiknya, ya kan? Tapi keuangannya lancar-lancar aja. Kan sering kita ngelihat begitu ya. Tetangga orang tara ngaji, tara ka masjid, tapi hirupna ngeunah we, nya teh. Beunghar we, nya teh. Tong segala ayat, jangan segala kepengen ngelihat orang dikasih kaya, kalau ya, jangan segala kepengen ngelihat orang kaya kalau kekayaannya tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, jangan kepengen. Karena apa? Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang itu terbagi menjadi 4, ya. Orang itu terbagi menjadi 4. Ada orang yang diberikan kekayaan harta dan juga ilmu, ya. Orang diberikan kekayaan harta dan juga ilmu. Dia mengamalkannya sesuai ilmunya. Ini orang-orang yang memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang memang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Maka menjalankan atau menggunakan hartanya tidak sesuai ilmu, maka orang-orang tersebut orang-orang yang memang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang sama kepengen. Yang pertama ada orang-orang yang kepengen, yang kedua kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana singkat aja tadi. Terus ada mukjizat-mukjizat yang diberikan, yang terakhir apa? Al-ihana, orang yang merasa dirinya Tuhan. Pokoknya memang ngerasa dirinya bisa segalanya, ya kan? Itu namanya orang-orang yang memang dikasih ihana oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihana, hinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa ma ba'dahu fi kalimatan wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini berkah manfaat dunia akhirat, dan juga mudah-mudahan pahalanya duduk kita di majelis ta'lim yang penuh barakah ini Allah berikan juga pahalanya kepada orang tua kita, khususnya yang masih ada dan juga yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehingga dapat menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tiada mudah-mudahan Allah tempatkan di kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga pahalanya diberikan kepada orang-orang yang kita cintai semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Agar lebih sempurna kita baca doa khatmul majlisnya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla azkiya ulama nahda bil khairi wa nuqda kulla syar, Rabbana waslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal munun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi tagshal mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linnashi shifa wa alal ali kiraman syurafa wa ala sahbi masabihil wurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سر الفاتحة. Terakhir Al-Fakir ingin tanya, kira-kira paham? Fahimtum? Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah